Naik gunung adalah olahraga yang cukup berat, butuh banyak waktu, butuh banyak energi, dan ada resikonya, seperti tersesat, kena hipotermia, dan resiko-resiko lainnya. Makanya naik gunung itu butuh persiapan yang baik, dan kali ini kita bakal ngebahas apa aja yang perlu dipersiapkan sebelum kita naik gunung. Halo, saya Gangga Pemadia. Ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang persiapan pendakian gunung. Dan persiapan yang pertama adalah mencari tahu informasi perizinan dan medan dari gunung yang akan kita daki. Cari tahu tentang informasi perizinan dan informasi medan emang biasanya saya lakukan di awal-awal, karena persiapan ini bakal mempengaruhi ke persiapan-persiapan yang lainnya. Dari persiapan ini, minimal saya dapat informasi tentang persyaratan untuk dapat simaksi atau surat izin masuk kawasan konservasi, kemudian jalur pendakian apa yang bakal saya lalui, selanjutnya jarak dan penambahan ketinggian dari jalur yang akan saya daki, selanjutnya tempat-tempat apa aja yang bisa dijadikan camp, dan yang terakhir adalah ketersediaan sumber air di jalur pendakian. Kalau ada informasi-informasi lain yang menurut kalian dibutuhkan, ya udah cari aja, lebih banyak informasi lebih bagus. Nah, cara buat cari tahu tentang informasi-informasi tadi adalah yang pertama, saya coba buka website dari gunung yang akan saya daki, kalau gunungnya ada websitenya ya. Nah, biasanya di situ sudah lengkap dijelaskan tentang apa saja persyaratan-persyaratan untuk kita mendaki gunung tersebut. Tapi kalau gunungnya nggak ada websitenya, biasanya saya cari tahu dari sosial media ataupun dari catatan pendakian seseorang di internet. Nah, kita cari tahu di situ apa aja yang perlu dipersiapkan untuk mendaki gunung tersebut. Terus untuk cari tahu lebih tentang informasi-informasi perizinan dan medan dari gunung yang akan kita daki, biasanya saya mencari tahu dari jalur digital yang ada di internet. Jalur digital di internet biasanya formatnya .kml, bisa kalian googling aja, atau kalian juga bisa buka website yang menyediakan jalur pendakian digital. Biasanya website yang sering saya buka adalah wikiloc.com. Nah, di website ini orang-orang banyak nge-share jalur pendakian mereka di website ini. Di dalam jalur pendakian digital yang ada di sini, kita bisa ngelihat berapa jarak yang akan kita tempuh kalau kita mau ke suatu gunung. Dan di sini kita juga bisa tahu berapa penambahan ketinggian yang akan kita lalui. Selanjutnya persiapan kedua adalah persiapan fisik. Kalau sebelumnya kalian sudah mencari tahu tentang medan dari gunung yang akan kalian daki, tentunya udah bisa memperkirakan seberapa berat atau seberapa baik fisik kalian harus dipersiapkan. Dan olahraga yang biasa saya lakukan sebelum mendaki gunung adalah jogging atau lari. Bakal lebih baik lagi kalau kalian tambah dengan olahraga angkat beban. Terus kalau kita udah olahraga, udah lari, udah angkat beban, gimana caranya kita tahu kalau fisik kita itu cukup baik untuk naik ke suatu gunung yang akan kita daki? Biasanya saya melakukan tes VO2 max. VO2 max ini adalah kemampuan maksimal seseorang dalam mengonsumsi oksigen saat tubuhnya sedang beraktivitas yang intens, seperti saat berolahraga. Ya, VO2 max ini bisa dijadikan salah satu ukuran apakah fisik kita itu udah cukup atau belum. Terus cara ngukurnya gimana? Nah, paling simple itu kalian bisa download aplikasi untuk mengukur VO2 max di HP kalian. Biasanya kalian disuruh lari sambil memegang HP kalian. Kemudian kalau target dari jarak sudah terpenuhi, nanti bakal ada hasilnya. Kalau hasilnya baik, ya berarti fisiknya udah lumayan siap lah. Tapi kalau hasilnya kurang, berarti ya harus olahraga lagi sebelum naik gunung. Selanjutnya, persiapan ketiga adalah persiapan perbekalan dan peralatan. Pertama, peralatan dulu. Ini adalah barang-barang yang minimal saya harus bawa kalau saya mau naik gunung. Saya ngebagi peralatan ini menjadi beberapa kelompok, yaitu peralatan buat trekking, peralatan buat camping, peralatan buat konsumsi, dan peralatan lain-lain. Bisa kalian baca dan bisa kalian jadikan salah satu referensi buat peralatan yang harus kalian persiapkan sebelum kalian melakukan pendakian gunung. Oh iya, peralatan ini adalah peralatan yang saya bawa kalau saya mau naik gunung lebih dari 1 hari ya, jadi ada menginapnya atau ada ngecampnya. Selanjutnya adalah persiapan perbekalan. Perbekalan saya bagi jadi 2, yaitu perbekalan makanan dan perbekalan air. Kalau untuk air, makanya tadi di persiapan pertama saya harus cari terlebih dahulu apakah di jalur pendakian itu ada sumber airnya atau enggak. Jadi bisa saya estimasikan saya mau bawa air dari bawah, dari pos pendakian, atau sebagian dari pos pendakian, dan sebagian lagi dari sumber air yang ada di jalur pendakian itu. Selanjutnya adalah makanan. Kriteria makanan yang saya bawa itu biasanya adalah biasa saya makan,
kemudian gampang dimasaknya, dan gampang di packingnya. Di persiapan ini kalian juga harus mempersiapkan daftar makanan apa aja yang bakal kalian konsumsi atau kalian masak di gunung nanti, biar mempersiapkan logistik untuk makanannya lebih gampang. Jangan lupa buat nyiapin cemilan-cemilan buat nambah tenaga kalian kalau kalian lagi trekking. Kalau peralatan dan perbekalan udah kalian siapkan, yang harus kalian lakukan selanjutnya adalah packing. Jadi kalau peralatan dan perbekalan udah siap, nggak asal dimasukin ke tas kalian ya. Ada beberapa dasar yang perlu kalian ketahui, biar packingan kalian itu enak buat jalan di gunung nanti. Dan dasar-dasarnya adalah yang pertama, item-item yang ringan dan empuk bisa kalian taruh di paling bawah carrier kalian atau tas kalian. Yang kedua, item-item yang berat sebisa mungkin kalian tempatkan menempel di punggung kalian. Kemudian yang ketiga adalah untuk item-item yang sewaktu-waktu bisa kalian butuhkan secara mendadak, taruh di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Bisa taruh di paling atas carrier atau di kantong-kantong yang ada di carrier kalian. Kayak contohnya jas hujan. Kalau di gunung nanti tiba-tiba hujan, jadi kalian nggak perlu repot-repot cari jas hujan kalian. Contoh yang lain itu adalah cemilan atau obat-obatan. Kalau kalian sewaktu-waktu butuh, kalian tinggal buka kantong atau carrier kalian di bagian atas, jadi nggak perlu susah cari-carinya lagi. Terus dasar yang terakhir adalah peralatan buat tidur jangan sampai basah. Kenapa? Kalau basah bakal mengganggu tidur kalian, nanti tidurnya ya pasti bakal nggak enak. Bisa jadi itu tidur kalian terasa nggak enak, kalian bakal terbangun-bangun terus waktu kalian tidur. Terus kalau juga basah ya bisa menambah potensi buat hipotermia, jadi pastikan peralatan untuk tidur jangan sampai basah. Dan selanjutnya persiapan terakhir adalah persiapan perjalanan. Persiapan perjalanan yang pertama adalah persiapan di kendaraan. Jadi kalian harus bikin planning terlebih dahulu moda transportasi apa yang akan kalian gunakan dari rumah kalian sampai pos pendakian nanti. Persiapan perjalanan yang selanjutnya adalah persiapan perjalanan di gunung waktu kita trekking. Di persiapan ini, hal yang pertama saya persiapkan adalah jadwal perjalanan di gunung nanti. Kapan saya harus mulai trekking, kapan saya harus sampai di pos pendakian yang dijadikan sebagai tempat camp, kapan saya harus tidur, dan kapan saya harus memulai pendakian di hari selanjutnya. Itu saya catat lengkap di jadwal perjalanan saya. Selanjutnya adalah mempersiapkan jalur pendakian digital di HP saya. Nah, jalur pendakian yang sudah kita cari di persiapan yang pertama tadi, selanjutnya saya download dan saya taruh di HP. Oh iya, untuk membukanya pastikan kalian sudah punya aplikasi yang bisa membuka format KML tadi. Aplikasi yang paling sering saya gunakan adalah Locus Map. Jalur pendakian ini bisa kita lihat di gunung nanti walaupun nggak ada sinyal seluler ataupun sinyal internet. Yang penting HP kita ada fitur GPS-nya. Gampangnya kalau HP kalian itu bisa pakai Google Maps di perkotaan, di gunung juga bisa. Asalkan kalian persiapkan jalur pendakian digital yang berformat .kml atau format-format lainnya, dan juga kalian install aplikasi untuk membuka file tadi. Sejauh ini ada dua keuntungan yang saya rasakan kalau saya pakai jalur digital yang ada di HP saya. Pertama itu buat jaga-jaga kalau nanti tersesat, bisa tinggal buka HP aja, dilihat kita titiknya ada di mana dan jalur pendakian di mana. Habis itu udah tinggal jalan aja mengikuti yang ada di HP kita itu. Kegunaan yang kedua itu adalah melihat pergerakan saya. Jadi saya bisa menyesuaikan pergerakan saya itu terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, persiapan perjalanan yang ketiga adalah mempersiapkan keadaan darurat. Sejauh ini keadaan darurat yang saya persiapkan itu ada dua. Yang pertama itu adalah sakit atau cedera, yang kedua adalah tersesat. Yang pertama sakit atau cedera, karena tadi di peralatan kita udah bawa obat-obatan, ya kalau sakitnya atau cederanya bisa diobati, ya diobati dulu. Kemudian melanjutkan perjalanan kalau udah diobati dan udah ngerasa enakan. Tapi kalau nggak bisa kita obati atau atasi dengan peralatan yang kita bawa tadi itu, mau nggak mau harus turun ke pos perizinan untuk meminta bantuan atau pertolongan. Yang kedua adalah plan tersesat. Nah, karena saya sudah mempersiapkan jalur pendakian digital yang ada di HP saya, kalau tersesat ya udah tinggal buka HP, kemudian lihat deh di mana titik kita, di mana jalur pendakian. Nah, karena kalau dalam keadaan tersesat itu HP sangat diperlukan, makanya saya pastikan HP saya itu punya baterai yang cukup. Baterai nggak boleh habis untuk jaga-jaga kalau kita tersesat nanti. Itu adalah hal-hal yang saya persiapkan sebelum saya melakukan pendakian gunung. Kalau ada hal-hal lain yang lebih spesifik atau lebih detail,
yang teman-teman kita perlu tahu kalau dia mau mempersiapkan pendakian gunung dan nggak saya bahas di video ini, coba kalian tulis di kolom komentar ya, biar persiapan-persiapan yang dilakukan nggak ada yang kelewat. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat.